Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kita sering bersedekah. Begitu banyak anjuran dari Nabi SAW untuk kita mengeluarkan sedekah. Tapi tahukah kita bahwa ada cara untuk melipat gandakan pahala sedekah? Mari kita belajar dari sebuah ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang ditanam lalu menumbuhkan 7 tangkai, dan di setiap tangkai itu ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui, maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui. Ikhwatal iman rahimakumullah, di dalam ayat ini kita belajar sebuah cara, belajar sebuah metode, pola bagaimana melipat gandakan pahala sedekah. Di mana sedekah ini Allah ibaratkan seperti kita bercocok tanam. Ketahuilah bahwa siapapun yang mau bercocok tanam, maka dia harus memperhatikan 5 perkara penting. Yang pertama, apabila dia ingin melipat gandakan pahala sedekahnya adalah pertama dia mencari bibit yang unggul, agar apa yang dia tanam itu tumbuh dengan subur dan bagus. Nah, perkara sedekah, maka pertama yang harus kita perhatikan adalah terkait dengan kehalalan harta kita. Allah tidak akan menerima kecuali harta yang halal. Dan barang siapa yang sedekah dengan harta yang haram, nanti Allah akan kumpulkan dia dengan harta yang haram itu di neraka. Maka perhatikanlah kehalalan sedekah kita. Karena Nabi SAW bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Allah itu baik dan tidak menerima yang kecuali yang baik. Dan kalau sedekah kita baik, maka Allah akan terima dengan tangan kanannya, lalu menumbang kumpukan sebagaimana kalian mengembang biakan ternak kalian, lalu sampai Allah menjadikan itu seperti gunung. Perhatikan kehalalan sedekah kita. Lalu yang kedua, apabila kita ingin bersedekah atau bercocok tanam, langkah kedua yang kita lakukan adalah kita mencari media tempat bercocok tanamnya. Maka pasti kita akan mencari tanah yang subur, agar biji yang kita tanam itu tumbuh dengan baik. Bagaimana dengan sedekah? Maka perhatikan di mana tempat kita menempatkan sedekah kita, kepada siapa kita berikan sedekah kita. Dan tempat sedekah yang juga termasuk besar pahalanya adalah memberikannya kepada keluarga kita, terutama kepada istri kita. Nabi SAW bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah." Ini Nabi memberikan kita 4 tempat sedekah. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar yang kau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, 1 dinar yang kau infakkan untuk membebaskan seorang budak. Wa dinarun tasaddaqta bi ala miskin, 1 dinar yang kau sedekahkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, 1 dinar yang kau memberikan untuk keluargamu, yaitu ke jihad jalan Allah, bebasin budak. Lalu kita memberikan ke fakir miskin, lalu kita memberikan ke istri kita atau keluarga kita. Kata Nabi, a'dhamuha ajran, yang paling besar pahalanya alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu berikan untuk istrimu atau keluargamu. Subhanallah, ternyata apa yang kita berikan kepada istri itu pahalanya besar, lebih besar bahkan kita bersedekah kepada fakir miskin. Lalu di antara tempat sedekah yang besar pahalanya itu adalah memberikannya kepada para janda. Mereka saudara kita yang mungkin karena cerai atau meninggal suaminya, yang mereka para janda harus berusaha sendiri. Maka ternyata tempat ini adalah tempat yang paling besar pahalanya kita bersedekah. Sehingga Nabi SAW bersabda, "As-sa'i 'alal armalati wal miskin." Orang-orang yang berjalan, orang-orang yang berusaha membantu kehidupan para janda dan orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang jadi jihad di jalan Allah. Awil qa'imil lail, yang solat sepanjang malam. As-sa'imin nahar, dan dia berpuasa sepanjang siang. Subhanallah. Sampai Ibnu Battal berkata, jika kalian ingin masuk dari pintu salat, lalu pintu jihad, lalu pintu puasa, maka bantulah para janda, atau amalkan hadis ini. Ini kedua. Di antara tempat sedekah yang paling besar pahalanya juga adalah tempat kepada orang-orang menuntut ilmu agama.
Karena apabila dia orang yang kita sedekah ini menjadi ustaz atau menjadi pengajar agama, maka apapun yang diajarkan dan siapapun yang ikut dalam dakwahnya dan belajar atau mengamalkan apa yang diajarkan, maka semua kita akan mendapatkan pahalanya. Ini adalah cara cerdas kita beramal. Lalu berikutnya perlu kita perhatikan ketika kita mau bercocok tanam, juga perhatikan juga metode waktu bercocok tanam. Nah, begitu juga halnya dengan sedekah. Kalau kita mau lipat gandakan pahala sedekah kita, maka ada cara bersedekah yang paling afdal, yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdus sadaqat fa ni'mahi." Kalau kamu menampakkan sedekah itu baik, wa in tufuha wa tutuhal faqara fa khairul lakum. Kalau kamu berikan secara sembunyi-sembunyi kepada fakir miskin, maka itu jauh lebih baik. Bahkan di antara 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan kelak di padang mahsyar adalah orang yang sedekah sembunyi-sembunyi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Yaitu seseorang yang bersedekah dengan sedekah, dia sembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Maka biasakan diri beramal itu tersembunyi-sembunyi. Hatta sedekah pun kita dianjurkan sembunyi-sembunyi. Lalu berikutnya apa? Itu kita berbicara terkait dengan cara bercocok tanamnya. Lalu kita perhatikan juga berikutnya adalah waktu bercocok tanam. Kita tahu kalau mau menanam padi musim hujanlah paling cocok. Kalau kita mau menanam palawija di musim keringlah. Maka sama juga dengan sedekah, kapan kita keluarkan sedekah kita ini juga menentukan pahalanya. Setelah kita tahu metodenya yang bagus, lalu kita perhatikan waktunya, maka dengan izin Allah semoga tumbuhan kita jadi subur, bagus. Begitu juga halnya dengan sedekah. Maka waktunya perlu untuk kita perhatikan. Kita tahu ada waktu-waktu terbaik beramal saleh, yaitu diantaranya seperti apa waktu sedekah terbaik, misalnya hari Jumat, atau misalnya di bulan Ramadan, atau juga waktu terbaik kapan? Yaitu di waktu subuh atau di waktu pagi. Karena waktu pagi ini adalah waktu di antara terbaik kita bersedekah. Bahkan termasuk juga di antara yang didoakan oleh malaikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan Abu Hurairah, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, "Ma min yaumin yusbil ibadu fihi illa malakan yanzilan." Tidaklah setiap subuh seorang hamba berada padanya, melainkan ada 2 malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, yang satu berkata, "Allahumma ati mumfikan khalafan," ya Allah beri ganti yang berimpak. Wa yaqulul akhar, yang satu berkata, "Allah ma'ati mumsikan," ya Allah hancurkan orang yang kikir. Jadi kalau kita sedekah di waktu pagi, semakin pagi kita sedekah terutama selesai subuh, maka kita termasuk sedekah kita yang didoakan oleh malaikat. Sekarang perhatikan jemaah sekalian. Bibitnya unggul, lalu tempatnya subur, lalu cara menanamnya benar, lalu waktu menanamnya benar, tetapi belum tentu tumbuhan yang kita tanam menjadi tumbuh yang bagus. Apa penyebabnya? Ada satu masalah lagi, yaitu masalah hamanya. Hati-hati hamanya. Bisa aja datang kambing memakannya, atau misalnya ayam mematoknya. Sama juga dengan sedekah kita. Hati-hati dalam sedekah, hati-hati pembatal pahala sedekah. Apa di antara pembatal para sedekah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian bil man, dengan mengungkit-ungkit pemberiannya, wal adha, dan menyakiti perasaan orang yang diberi. Karena ini bisa membatalkan pahala sedekah kita. Apalagi kalau kita lakukan dengan riya, lalu kita perdengarkan sedekah kita, lalu kita ujub karena kita udah banyak bersedekah, maka semua ini akan membatalkan pahala kita. Sekali lagi ikhwatal iman, sama juga dengan tumbuh tanaman. Maka kalau tanaman bibitnya udah bagus, tempatnya kita menanam subur, lalu berikutnya caranya benar, waktunya benar, perhatikan hamanya. Sama juga dengan sedekah, maka kita hendaklah harta kita harus harta yang halal. Berikutnya itu adalah kita memberikan di tempat yang besar pahalanya. Seperti tadi kita keluarga kita juga bisa memberikannya jihad di jalan Allah untuk orang yang menuntut ilmu. Lalu begitu juga halnya dengan metode kita mengeluarkannya, keluarkanlah dengan cara sembunyi kalau ingin besar pahalanya. Lalu berikutnya juga dengan waktunya, maka pilih waktu-waktu afdal kita sedekah, seperti hari Jumat, di bulan Ramadan, di saat orang sangat membutuhkannya, yaitu di waktu pagi. Lalu berikutnya itu perhatikanlah pembatal-pembatal pahala amal kita. Ternyata tidak cukup kita beramal, kita pun harus memperhatikan penyebab amal-amal kita dibatalkan atau dihapus pahalanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang rajin sedekah, dan semoga kita selalu beribadah ikhlas melakukannya karena Allah dan meladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.